Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tentang solusi-solusi tentang bagaimana cara menangani toko bahan bangunan. Ini SOP yang ada di toko saya setiap pagi setelah buka toko. Ini karyawati dan karyawan-karyawan semuanya ambil peran masing-masing. Ada yang resik-resik, ada yang nyapu-nyapu, yang laki-laki nyapu-nyapu di luar, yang perempuan nyapu-nyapu di dalam. Ini mempersiapkan untuk pengiriman hari ini. Masing-masing punya tanggung jawab dan pekerjaannya masing-masing. Ada yang menyiapkan kendaraan, ada yang nyapu-nyapu, ada yang lain-lain. Kamal buat akan nih. Kayak ini Kamal bu. Yang tidak masuk 1O2. Setiap hari ada saja teman-teman yang tidak masuk. Ada yang kucingnya meninggal, ada yang ayamnya berkokok, macam-macam alasan. Makanya kalau karyawannya sedikit repot juga kita. Karena apa? Rumahnya dekat ini teman-teman. Rumahnya itu nggak ada yang di sini. Rumahnya itu nggak ada yang jauh. Rumahnya dekat-dekat semua. Makanya ada saja alasannya. Ya, nggak apa-apa, disiasati lah. Disiasati dengan cara karyawannya agak banyak. Diatur sedemikian rupa. Asalkan nggak bersamaan yang libur. Semuanya libur, kita sendiri yang repot. Ini suasana pagi, masih barusan buka. Masih belum melayani. Ini nanti kalau sudah ada konsumen datang, semuanya menjadi kasir. Dari 6 orang semuanya bisa menjadi kasir teman-teman. Di tempat saya itu tidak ada kasir, tidak ada sopir, tidak ada pembantu, tidak ada yang spesial apa pekerjaannya. Tidak ada, semuanya sama, bisa semuanya. Menjadi kasir semuanya bisa, menjadi sopir juga semuanya bisa, menjadi kuli semuanya juga bisa. Semuanya all round. Semuanya bisa dikerjakan oleh teman-teman. Makanya nggak repot. Kalau ada sopir nggak masuk ya sudah, pembantunya sopir itu yang jalan. Kalau ada kulinya masuk ya supirnya menjadi kuli. Jadi semuanya bisa dikerjakan. Karena semuanya saya ambil dari bawah teman-teman. Semuanya itu saya ambil dari tidak bisa mengemudi, saya rekrut untuk menjadi pengemudi. Setelah itu kalau memang rekrutmennya seperti itu, tidak mentang-mentang menjadi sopir. Jadi yang asalnya itu memang pembantu atau asalnya itu memang kuli terus bisa mengemudi, ya dia kadang-kadang berjalan sendiri, satu orang satu mobil, ya dikuli-kuleni dewe, di sopir-sopir sendiri. Begitu teman-teman di tempat saya. Ini tadi malam pembahasan di grup sharing solusi, itu pembahasannya itu rame banget tentang masalah membuka cabang. Membuka cabang toko bahan bangunan yang sudah pusatnya itu sudah berjalan, pusatnya itu sudah sehat. Caranya bagaimana? Ilmu dari Mas Rio Muntilan tadi malam itu dikupas tuntas sama Mas Rio sendiri, terus dibantu sama Mas Bowo yang semuanya sudah punya cabang itu. Dia mengupas tuntas teman-teman.
bagaimana caranya, apakah itu bikin outlet atau bikin cabang kedua, terus manajemen keuangannya itu bagaimana, semuanya tadi malam dikumpas tuntas sampai jam 12 malam. Zoomnya mulai jam 9 sampai jam 12 malam dipimpin oleh Mas Fitra dari Bukit Tinggi. Alhamdulillah di grup itu teman-teman, kalau memang teman-teman yang punya toko bahan bangunan tidak masuk grup sharing solusi, rugi teman-teman. Di situ tidak ada orang yang merasa pinter, di situ tidak ada orang menyembunyikan ilmunya, dan di situ tidak ada orang yang merasa tokonya itu besar. Semuanya merasa senasib, sesaudara. Saya juga heran. Ilmu-ilmu keuangan, ilmu-ilmu tentang manajemen karyawan, ilmu-ilmu tentang sebenarnya itu rahasia-rahasia toko. Kok mau loh, kok mau dia itu membagikan kepada kita. Itu yang saya salut sama teman-teman itu. Saya sampai, ya Allah, kok bisa ya orang-orang, ternyata orang-orang itu masih banyak orang baik gitu loh. Dan dia tidak menunjukkan bahwa dia itu, wah, saya itu mulainya gini, nggak ada. Semuanya itu bilang dari nol, semuanya dari nol, semuanya dari nol. Maka dari itu teman-teman yang belum mulai atau yang ingin memulai, dicoba saja, dipelajari dulu. Teman-teman yang bergabung itu kayak Mas Bowo. Saya nggak nyangka kalau Mas Bowo itu juga mulainya itu juga nggak besar amat. Setelah buka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya sekarang sudah cabangnya sudah 3 atau 4. Mas Rio itu malah usia bukanya itu masih 3 tahun. 3 tahun. Dia mulai buka itu 2019. Tapi kalau memang ruko Mas Rio itu sudah ada dari orang tua. Terus modal juga nggak banyak, dipinjemi orang tuanya katanya 50 juta. Tapi asetnya sekarang ya sudah yang sudah 3 outlet, 1 toko pusat, 1 toko cabang. Nah dari hal-hal seperti itu, ya seperti saya sendiri lah katakan, saya sendiri nggak pernah ingin menyembunyikan ilmu-ilmu atau rahasia-rahasia atau solusi-solusi yang ada di toko bahan bangunan. Semua saya buka semampu saya, setahu pengetahuan saya. Yang saya tidak tahu ya saya nggak bisa membuka karena memang nggak tahu. Kalau yang tahu ya saya tunjukkan, saya bagikan kepada teman-teman. Ilmu itu kalau dibagikan nggak akan hilang teman-teman, nggak akan berkurang. Lain dengan harta benda. Harta benda kita bagikan, kadang-kadang kita merasa berkurang harta kita. Tapi kalau ilmu tidak terasa seperti itu. Bahkan dari berbagi ilmu, dari berbagi sharing, dari berbagi pengalaman, kita makin pinter, kita makin banyak yang kita dapat. Saya juga nggak ngerti kenapa kok seperti itu. Nah ini kalau teman-teman yang belum bergabung, yang sudah melihat video saya, ayo bergabung di sharing solusi. Tidak ada di situ, tidak ada nilai komersilnya. Padahal dari saya membuka grup itu, saya membuka kepada teman-teman siapa yang memang bisa menyuplai, siapa yang memang bisa berjualan di grup ini, dipersilakan. Tidak ditutup kemungkinan barangkali ada teman-teman yang punya barang yang lebih murah daripada supplier, kita tunjukkan kepada teman-teman. Tapi dari situ saya lihat itu teman-teman nggak ada, semuanya itu ikhlas dan tidak mengambil keuntungan dari grup yang ada. Nggak ada ya, saya paling yang sering menawarkan itu malah saya sendiri. Kadang-kadang saya menawarkan laci, saya menawarkan katalog. Itu memang asalnya itu dari teman-teman sendiri, dari viewer-viewer itu. Saya juga waktu itu buka konten juga nggak berharap bahwa saya menjual laci baut, saya enggak. Saya tidak pernah berangan-angan terus saya menjual katalognya baut, juga tidak sebenarnya.
Saya membuka atau berjualan katalognya baut itu dari permintaan teman-teman sendiri, teman-teman subscriber, teman-teman viewer. Itu Pak, saya seandainya order baut itu order katalognya baut itu bisa Pak ya. 1 saya tolak, 2 saya tolak. Ternyata kok makin lama makin banyak yang pesen. Akhirnya ya saya coba saya bikinkan. Akhirnya ada yang mau, Pak mau lengkap ya, tak layani. Setelah itu saya membuka konten lagi tentang tempatnya baut supaya simple, supaya nggak ribet. Nah, karena mindsetnya orang menjual baut di toko bahan bangunan itu, mindsetnya itu ribet atau sulit, atau ya nggak kalau ada orang beli baut 1-2 itu kadang-kadang mindset kita itu, pemikiran kita itu uang yang 3.000 5.000 ngeribeti. Padahal dari situ, dari uang yang 3.000 itu untuk baut-baut itu teman-teman yang menjual baut lah merasakan itu keuntungannya itu lebih besar daripada kita menjual semen. Kita menjual semen 1 sak untungnya Rp500. Padahal kita menjual baut yang harganya 2.000 itu untungnya 1.000 sampai 1.500. Ya, mindset seperti itu saya tanamkan kepada teman-teman. Ayo kita rubah. Kalau toko kita itu lengkap, transaksi makin banyak, kalau transaksi makin banyak uang yang kita dapat. Dan kalau yang kita jual itu barang kecil yang modalnya juga kecil, dengan profit yang besar, itulah yang nanti mengembangkan toko. Jangan obsesi kita itu kepada omset, teman-teman. Jangan obsesi kita itu kita pusatkan kepada pendapatan penjualan. Yang penting itu di dalam usaha itu bukan pendapatan penjualan, yang penting itu profitnya. Pendapatan atau penghasilan pendapatan penjualan 1 hari meskipun 50 juta, kalau profit itu cuman 2 juta, ya berapa persennya? Terus karyawannya berapa? Makin banyak omset atau makin banyak pendapatan penjualan, itu pasti makin banyak karyawan kita. Kalau kita menjual barang-barang yang sifatnya itu besar, yang butuh pengiriman. Contoh apa? Contoh semen, contoh lagi pasir, bata merah, bata kumbung, batako. Itu modalnya juga besar, tempatnya juga harus luas. Kalau di kota tempatnya sewanya juga mahal. Kalau kita menyediakan barang-barang seperti itu tanpa kita melengkapi dengan barang-barang yang kecil, sayang teman-teman. Meskipun selaris apapun, kalau barang yang kita jual itu semen, bata kumbung, apalagi semen itu yang semen nggak ada untungnya. Ini ada penawaran ini saya lihat di grupnya Mas Bowo ini yang di Muntilan. Itu ada semen, menjual semen yang bisa ada untungnya. Lah itu saya minta di sini kalau bisa itu. Di sini menjual semen itu tidak ada untungnya, teman-teman. Saya tidak menyebutkan mereknya apa, tapi di sini rata-rata menjual semen itu tidak ada untungnya, bahkan rugi. Kalau kita menjual barang di toko dengan menanggung kerugian, ya masa itu namanya kerja. Kita kerjakan, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, membayar karyawan, menggaji karyawan, otomatis itu operasional juga uang yang kita pakai. Kalau kita menjual barang apapun bentuknya tanpa mengambil profit, itu katanya Mas Bowo dikatakan itu namanya mubazir. Mubazir itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu kata Mas Bowo, koncone setan. Coba dibayangkan sekarang kita menjual semen yang harganya 60.000. Kita dapat dari supplier itu harganya 60 atau 59.500. Rp500 kita mengirim semen 10 sak atau 5 sak. Pakai mobil, pakai sopir, pakai kenek, pakai kuli angkut, dan tempatnya juga kita sewa. Yang mana yang kita ambil untungnya? Nah, dari pengalaman seperti itu, kemarin yang di workshop sudah dikupas tuntas teman-teman yang ikut di workshop, itu seperti itu.
cari, meskipun itu jualan semen atau jualan apa, itu harus ada untungnya. Nggak mungkin lah orang kerja nggak ada untungnya. Kalau pemikiran kita itu memang harus dari harus cari untung atau cari profit, ya kita cari. Meskipun jual semen, ya jual semen yang ada untungnya. Yang mana ya nanti kita cari. Jangan sampai kita menjual semen yang tidak ada, menjual barang yang tidak ada untungnya. Itu nanti kita sia-sia. Kita kelihatan perputaran uang itu besar setiap hari sampai 20-30 juta. Padahal uang itu uangnya siapa? Uangnya supplier, teman-teman. Cuman dititipkan kepada kita. Uangnya supplier semua itu. 50 juta kalau yang kita jual itu barang nggak ada untung, otomatis kita hanya memutar saja. Memutar juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Memutar uang itu juga seperti itu. Kalau nggak ada yang nyantol lah apanya isanya, kalau nggak ada yang masuk ke profit, lo ngapain? Kalau memang seperti itu ya kita menjadi relawan saja, nggak pakai bayaran, relawan saja. Jangan kerja kalau nggak ada untungnya, teman-teman. Maka dari itu saya menyarankan bagi teman-teman, ini semuanya itu kalau memang kita rukun, insya Allah kita bisa lah. Contoh yang banyak yang sudah ada ini di grup ini, yang sudah masuk di grup ini, contohnya itu di Sulawesi ada grupnya Mas Aril. Itu tetangganya itu tetangga toko yang sama-sama menjual toko bahan bangunan itu menyeragamkan harga semen. Itu bagus itu. Kita bersaing teman-teman. Cuman jangan bersaing untuk hancur-hancuran harga. Kalau kita sama-sama hancur-hancuran harga, itu nanti yang menang itu cuman konsumen, yang kalah itu toko-toko ini. Yang laris omsetnya besar nggak dapat untung, yang nggak laku juga nggak bisa membayar karyawan. Karena apa? Karena nggak ada transaksi. Yang laris juga seperti itu. Yang laris itu cuman rame kirimannya saja, rame keuangannya saja, berputar saja di situ. Tidak ada yang nyangkut di profit. Ya sama saja, karyawannya juga nantinya bayarnya juga telat-telat, suppliernya juga telat-telat. Nah, ini saya membentuk grup ini tujuannya memang ingin menyatukan toko-toko itu supaya kita ini punya kekuatan. Kekuatan apa sih? Kita cuma punya kekuatan untuk menyamakan harga-harga komoditi di toko bahan bangunan yang nantinya itu kalau bisa distributor itu harus bisa menentukan harga eceran terendahnya. Jadi kita nggak bersaing. Sebenarnya yang merusak harga itu distributor juga nggak mau tahu, yang penting barangnya keluar. Tapi yang bisa memberi hukuman atau memberi punishment kepada toko-toko itu ya cuman distributor. Kalau kita sebagai teman atau sebagai asosiasi, kita cuman bisanya itu menyarankan, jangan jual seperti itulah kalau mau jual itu. Tapi pikirannya teman-teman kan lain, pikirannya toko kan lain. Kemauannya toko itu tokonya sendiri yang paling laris. Gini loh teman-teman, berjualan di toko bahan bangunan atau mendirikan toko bahan bangunan itu, kalau kita bersaing, itu kayaknya itu kayak orang perang gitu. Orang perang, kalau memang orang perang, nggak apa-apa. Karena apa? Butuh kemenangan. Musuh harus mati. Kalau musuh harus mati, kita nanti hidup sendiri. Tapi di toko bahan bangunan tidak bisa seperti itu. Kita menjual murah, toko yang lain tetap berjualan terus meskipun nggak mengikuti kita. Kita terus menjual murah, rugi terus. Nanti kita sendiri nggak dapat profit setiap hari, satu bulan nggak dapat profit, 2 bulan nggak dapat profit, 3 bulan akhirnya supplier yang nagih yang banyak daripada konsumennya, daripada pembelinya. Lah kalau seperti itu siapa yang mati? Ya kita sendiri yang mati. Kalau kita sama-sama jor-joran, ancur-ancuran harga,
nantinya yang mati itu kita semua, nggak ada pemenangnya. Lain dengan perang, atau lain lagi dengan lomba. Karena apa? Karena toko bahan bangunan itu bukan mencari juara 1, juara 2, juara 3. Nanti kalau Anda menjual barang itu dengan murah sekali, Anda memang lari sendiri. Cuman Anda juga kalah sendiri. Karena apa? Karena Anda menjual murah itu pasti nggak dapat untung. Nggak dapat untung, Anda menggaji karyawan sebanyak itu. Makin banyak kiriman, makin banyak omset, makin banyak karyawan yang kita butuhkan. Dan biaya operasional makin banyak juga, makin banyak juga. Nah, ini sekedar saran saja teman-teman, barangkali bisa difikirkan atau bisa direnungkan. Kalau memang seperti itu, ayo mari kita bersatu. Kalau memang kita punya prinsip rezeki tidak akan tertukar, insya Allah kita bisa bersatu. Itu angan-angan saya dan angan-angan di grup kami, setiap sharing dan setiap diskusi. Keinginannya seperti itu. Makanya bagi teman-teman yang punya toko bahan bangunan, yang melihat channel saya ini, yang ingin menjual dengan nyaman, ingin menjual atau berusaha di toko bahan bangunan itu dengan aman, nyaman, dan bisa menikmati, ayo kita bergabung ke grup kita. Barangkali nanti suatu saat kita bisa bersatu mendirikan asosiasi, dan nanti kita sama-sama untung, tidak ada yang rugi teman-teman. Kalau memang seperti itu, tidak ada yang rugi. Insya Allah seperti itu. Itu angan-angan saya, angan-angan Mas Bowo, angan-angan Pak Antoni yang di dalam grup-grup itu, semuanya seperti itu. Tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya angan-angannya seperti itu. Karena waktu workshop kemarin kelihatan gayang sekali, kelihatan rukun sekali. Semuanya kayak orang sudah kenal lama, padahal kita tidak pernah kenal sama sekali, tidak pernah jumpa darat sama sekali. Satu kali bertemu itu, wah, kayaknya waktu 1 hari itu masih kurang. Katanya Mas Bowo sampai jam 5. Itu teman-teman nggak ada yang bergerak, nggak ada yang ingin meninggalkan tempat. Saling saling bercerita, saling berbagi pengalaman, saling memberikan motivasi bagi yang belum buka. Yang sudah buka juga nggak ada yang sombong sama sekali. Yang tokonya besar-besar juga nggak bersama dengan yang tokonya kecil-kecil. Yang kecil juga gitu, tidak boleh minder. Kita insya Allah bisa menjadi besar. Begitu teman-teman, mohon maaf videonya agak panjang. Saya tetap ingin berdoa kepada teman-teman, dan mari semuanya kita berdoa. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal. Dan tidak lupa di akhir video saya tetap mengucapkan, marilah kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.